Halo, kembali lagi bersama saya di Prediksi Parlay Bola, dan saat ini ada laga La Liga. Laga La Liga pekan ke-25 ini akan digelar pada 27 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021, di mana laga awal akan dihadirkan dengan laga Levante versus Athletic Bilbao. Di laga ini merupakan laga yang sangat-sangat sengit Levante dan juga Athletic Bilbao, di mana Levante saat ini ada di posisi 8 dan Athletic Bilbao ada di posisi 10, di mana Levante mendapatkan 31 poin dan Athletic Bilbao 29 poin. Akan tetapi di sini Athletic Bilbao merupakan tim yang bagus, guys. Jadi di 5 head to head, di 5 laga terakhir, Athletic Bilbao lebih unggul daripada Levante, di mana laga ini berkemungkinan besar rasionya 75% dimenangkan oleh Athletic Bilbao. Tapi jika melihat dari laga terakhir sebelumnya, kedua tim ini hasilnya 1-1, itu artinya besar kemungkinan juga Levante bisa mendapatkan kemenangan di laga ini, meskipun di 5 laga terakhir Levante tidak pernah menang menghadapi Athletic Bilbao. Jadi saya prediksikan di laga ini akan berakhir dengan skor mungkin kemenangan Levante 1-0. Next, di laga yang berikutnya ada Eibar vs Huesca. Eibar saat ini ada di posisi 17 dan Huesca ada di posisi 20, dan perolehan poinnya pun cukup sadis ya guys, hanya 3 poin dari Eibar. Itu artinya jika Huesca menang akan beralih ke posisi 17. Dan jika melihat dari head to head kedua tim, Huesca lebih unggul daripada Eibar ya. Rasio kemenangannya 60%, dan di laga terakhirnya 1-1. Jika melihat dari potensi Eibar bermain di kandang sendiri dan Huesca juga, itu besar kemungkinan Huesca kalah, ini juga kalah, berarti besar kemungkinan ini laga ini akan berakhir dengan seri 0-0 atau 1-1. Next, di laga berikutnya ada Sevilla versus Barcelona. Sevilla di musim ini cukup bagus dengan kedatangannya Ivan Rakitic yang akhirnya kembali lagi ke Sevilla. Bahkan di laga sebelumnya di La Liga Cup itu Sevilla berhasil menang 2-0 dari Barcelona. Jika melihat dari 5 laga terakhir yang dimainkan kedua tim ini, rasio kemenangannya 25%, 25%, dan draw itu 50%. Melihat posisinya sendiri sekarang, Sevilla ada di posisi 4 dan Barcelona ada di posisi 3 dengan hanya selisih 2 poin. Itu artinya laga ini akan menjadi laga yang sangat-sangat sengit dan sulit untuk diprediksikan. Tapi melihat dari skema 5 laga terakhir ini dan juga beberapa laga yang dimainkan oleh kedua tim di masing-masing kompetisinya, sepertinya Sevilla lebih mantap ketimbang Barcelona ya. Jadi ada kemungkinan besar laga ini akan dimenangkan oleh Sevilla meski dengan skor tipis 2-1. Next, di laga yang berikutnya ada Alaves vs Osasuna. Alaves saat ini ada di posisi 16, sedangkan Osasuna ada di posisi 13 dengan perolehan 25 poin dan berbanding hanya 3 poin dari Alaves yang ada di posisi 16. Melihat dari statistik, 50% kemenangan dicapai oleh Osasuna dan 50% draw. Sedangkan di posisinya di klasemen sekarang ini Osasuna ada di sini dan ini Alaves ada di sini. Melihat dari statistik dan laga sebelumnya 1-1, 0-0, 1-2, 0-1. Osasuna memang lebih unggul ya, tapi menurut saya sih Deportivo Alaves ini akan mendapatkan kemenangan di laga ini meski dengan skor 1-0. Next, di laga yang berikutnya ada Getafe vs Valencia. Valencia tetap akan berusaha sekuat tenaga ya untuk mendapatkan kemenangan. Valencia saat ini ada di posisi 12, sedangkan Getafe ada di posisi 15 dengan perolehan poin 24 poin. Getafe sendiri di musim lalu cukup mendebarkan ya, cukup mengagetkan dengan bisa bermain di pentas Europa League. Meski akhirnya sekarang kembali lagi ke inkonsisten, jadi tidak konsisten sama sekali. Dan di musim ini sangat mengecewakan Getafe, padahal di musim sebelumnya cukup bagus. Melihat dari head to head 5 laga terakhir, di laga sebelumnya 2-2, dan di laga waktu Getafe main bagus di musim lalu berhasil mengalahkan Valencia dengan skor 3-0 dan 3-3 seri.
Melihat dari head to head ini sangat sulit untuk diprediksikan ya. Mari kita lihat ke Getafe dulu. Di laga kandang dia menang 1 kali. Valencia tidak pernah mendapatkan kemenangan di laga tandang. Ada kemungkinan besar ini laga akan dimenangkan Getafe, tapi mungkin dengan skor tipis ya, 2-1 atau 1-0. Next, di laga yang berikutnya ada Celta Vigo dan Valladolid. Real Valladolid ini cukup mendebarkan ya. Dari musim lalu selalu akan terdegradasi dan tidak jadi, meskipun bisa bersaing di posisi akhir ya, menghadapi Celta Vigo yang ada di posisi 11 dengan perolehan 29 poin. Itu bukan hal yang mudah, meskipun di head to head kedua tim ini drawnya 3 kali, 1 kali kemenangan Real Valladolid, dan masih unggul Real Valladolid ya kalau dilihat dari statistik 5 match laga terakhir. Kita lihat di laga kandang Celta Vigo dan laga tandang Real Valladolid. Bisa dibilang Real Valladolid cukup bagus ya ketika bermain di kandang lawan. Dia bisa mendapatkan 2 kemenangan dan 2 kali draw, sedangkan Celta Vigo bermain di kandang sendiri mendapatkan 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Itu artinya sangat membingungkan, dan jika melihat dari skema dan juga skuad yang ada, kemungkinan besar ini laga akan dimenangkan oleh Real Valladolid dengan skor tipis 1-0 atau 2-1. Next, di laga yang berikutnya ada Cadiz dan juga Real Betis. Real Betis di musim ini cukup bagus. Dia mempertahankan posisinya di posisi klasemen tengah di La Liga, dan dia sering naik juga kadang-kadang menghadapi Cadiz yang ada di posisi 14. Kita lihat dari head to headnya 5 laga terakhir. Jika melihat dari rasionya, kemungkinan besar dimenangkan oleh Real Betis dengan perolehan 80% dan dibanding 20%. Kita lihat dari 5 laga terakhirnya. Real Betis menang 4-0, 2-1, 5-3, 0-1 dan 0-1. Ini menandakan hal yang danger ya, 0-1 di 2 laga terakhir ini. Bisa jadi ini di laga ini berkemungkinan besar akan hasil seri ya, 0-0. Next, di laga yang berikutnya ada Granada versus Elche. Di laga ini Elche menurut saya kurang begitu bagus. Elche di laga ini dan di posisi 19. Di sini posisi Elche ya ada di posisi 19 dan Granada ada di posisi 9 dengan perolehan 30 poin. Granada cukup bagus. Dari head to head 5 laga terakhir, Granada menang 3 kali, draw 1 kali dan kalah 1 kali, dan rasionya 60%. Granada menang, dan di laga-laga terakhirnya nih 0-1 kemenangan, 2-1, itu tipis-tipis ya, selalu menang tipis. Dan kita lihat dari laga kandang dan tandangnya ya, Elche kalah terus. Berarti ini kemungkinan besar Elche akan mendapatkan kekalahan dengan skor 3-1 atau mungkin 1-0. Next, di laga berikutnya ada Villarreal versus Atletico Madrid. Atletico Madrid musim ini cukup bagus sekali ya, dia dimana berhasil ada di puncak klasemen dengan perolehan poin 55 poin. Meskipun baru kalah dari Chelsea 1-0 kemarin ya, tapi saya yakin di laga ini akan menjadi laga yang sangat-sangat super bagi Atletico Madrid. Meski menghadapi Villarreal juga tidak mudah. Pasalnya di head to head 5 laga terakhir, Atletico Madrid juga tidak mendapatkan kemenangan, dan rasionya 60% itu draw, 40% itu Atletico Madrid. Dan mari kita lihat dari 5 laga terakhirnya. Atletico Madrid di laga terakhir, pertemuan terakhir, hasilnya 0-0. Dan di 2020 di musim sebelumnya 3-1 dan 0-0 lagi ini, dan 2-0 dan 1-1. Ini artinya tidak se-inkonsisten ya, ketika Atletico Madrid menghadapi Villarreal itu selalu mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Jadi saya bisa memprediksikan bahwa laga ini, kita lihat dulu sebelumnya di Villarreal di kandang dan tandangnya. Di laga tandang Atletico Madrid memang tidak pernah mendapatkan kekalahan, tapi Villarreal juga draw. Jadi kemungkinan besar laga ini akan draw 1-1 atau 0-0. Next, di laga berikutnya ada Real Madrid versus Real Sociedad. Di laga ini menurut saya Real Madrid akan mendapatkan kesulitan
pasalnya Real Sociedad cukup bagus ya di musim ini, dan itu terbukti dia bisa berada di posisi 5 klasemen La Liga sementara ini dengan perolehan 41 poin. Mari sebelumnya kita lihat di head to head 5 laga terakhir. Jadi rasio kemenangnya 50% Real Madrid, 2 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah ya di 5 laga terakhirnya. Dan di laga terakhir ini 0-0, menang pun hanya 2-1 dan selalu selisih sedikit ya, kemenangannya selalu sedikit. Dan kemungkinan besar di laga ini juga Real Madrid mungkin akan mendapatkan kekalahan ya, meski dengan skor 2-1 untuk kemenangan Real Sociedad. Itu dia prediksi hari ini untuk La Liga, dan terima kasih buat kalian yang sudah melihatnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.